hanya Saka Tatal yang mengajukan perlawanan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vida yang semakin berbelit. Rivaldi, salah satu terpidana yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup, bersiap untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi hadir. Pagi hari ini Rati dan juga Arif Adil sudah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda simak pagi ini. Yang baju merah jangan sampai lolos pokoknya pemirsa ya. Saya nggak akan lolos kemana-mana, Topi. Tetap di sini begitu ya. Sehat nih? Alhamdulillah. Rivi gimana? Alhamdulillah sehat. Makin sehat kayaknya ya. Ya makin bugar sih ya. Bukan sehat nih. Bugar. Bugar. Berbicara pagi hari biasanya kan kita sarapan, minum kopi ya. Ini ada yang lucu banget nih, orang kok sampai terbahak-bahak ngomongin kopi. Emang ada yang lucu ya, Pian? Bukan, mungkin bagi mereka lucu ya. Cuma kalau misalnya melucukan bukan beberapa lagi bahkan bisa dikatakan puluhan ribu nyawa yang melayang ya, saudara-saudara kita karena genosida. Ya, karena genosida atau Zionis Israel di Palestina ini, ya tentu tanda tanya besar. Betul. Apakah memang nggak ada hati sama sekali kan begitu? Mungkin seperti itu. Bahkan ini juga merespon komentar netizen banyak sekali. Udah ada permintaan maaf belum sih? Kayaknya belum ya. Nah, itu kan ditunggu netizen ya. Kan? Nanti kita akan Indonesia itu kan pemaaf ya kan? Gampang memaafkan, gampang lupa gitu ya, Pian. Oke lah, kita tahan dulu, tapi kita ke informasi yang pertama pemirsa. Dua kesatuan kepolisian di Kota Tual, Maluku Tenggara, Maluku ini terlibat bentrok pada Minggu malam. Dari video amatir warga ini terlihat dua kelompok diduga personel Brimob dan juga personel Polres Tual, Maluku Tenggara ini saling serang menggunakan senjata api. Bentrok terjadi di ruas jalan depan Gereja Maranatha Tual dan Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dula Selatan, Kota Tual, Maluku Tenggara. Warga yang melihat bentrok panik dan berusaha menghindar. Akibat bentrok, kaca pos penjagaan Polres Tual dan sejumlah kendaraan milik anggota Polres rusak. Bentrokan diduga dipicu oleh kesalahpahaman anggota Brimob Resimen 3 BKO dan anggota Polres Kota Tual, Maluku Tenggara. Saat ini situasi sudah terkendali. Sejumlah anggota polisi yang terlibat bentrok terus dilakukan pemeriksaan secara intensif. Oke pemirsa, kita berlanjut ke informasi berikut. Ada sebanyak 36 rumah kontrakan semi permanen ludes terbakar di Karo, Sumatera Utara. Ini terjadi pada Minggu siang kemarin. Video rekaman dari salah seorang warga yang menggambarkan terjadinya kebakaran rumah kontrakan semi permanen ini menggambarkan kepanikan warga ya, karena api dengan seketika membesar dan membakar rumah kontrakan yang diketahui juga berada di kawasan yang padat. Berdasarkan keterangan saksi, api ini diduga berasal dari kompor yang meledak di salah satu rumah warga dan mengakibatkan sebanyak 36 rumah kontrakan semi permanen ini hangus terbakar. Sebanyak 6 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dan rencananya akan dibangun tenda pengungsian untuk dapat menampung para pengungsi atau korban kebakaran. Dari Sumatera Utara kita bergeser ke Jakarta pemirsa. Kelompok diduga ini geng motor menyerang sejumlah remaja yang tengah asik nongkrong di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari kemarin. Berbekal beragam jenis senjata tajam, para pelaku melakukan penyerangan dengan membabi buta hingga ke dalam permukiman warga. Sejumlah remaja yang tinggal di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat ini seketika kocar-kacir saat diserang oleh kelompok yang diduga ini adalah geng motor.
Meski sempat berusaha melawan dengan berbekal bambu dan batu, namun para remaja ini tetap tak mampu menahan gempuran kelompok geng motor yang menyerang tanpa sebab menggunakan beragam jenis senjata tajam berukuran besar. Aksi penyerangan terjadi saat sejumlah remaja tengah asik nongkrong di ujung gang ya, dan tiba-tiba didatangi oleh gerombolan pemotor sambil membunyikan klakson. Sambil berteriak, kelompok geng motor langsung turun dari sepeda motor mereka dan menyerang mereka, yakni para warga yang tengah nongkrong dengan menggunakan ragam senjata tajam, bahkan ada yang berukuran besar. Beruntung aksi penyerangan yang nyaris berbuntut, tawuran ini tidak berlangsung lama setelah sejumlah orang dewasa dan juga orang tua keluar dari rumah dan berhasil mengusir kelompok geng motor yang melakukan penyerangan tersebut. Ada 2 orang sopir truk pengangkut sayur pemirsa di Cianjur, Jawa Barat yang kecanduan judi online nekat ini menjadi kurir narkoba. Kedua pelaku, inisialnya DR dan E, akhirnya harus berurusan dengan pihak Satres Narkoba Polres Cianjur di wilayah Desa Gadok, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat razia narkoba di wilayah Cipanas lantaran petugas curiga dengan gelagat kedua pelaku dan terbukti saat dites urin keduanya positif narkoba. Saat digeledah di kontrakannya, ini ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 51 gram, timbangan elektrik dan juga plastik obat. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku menjalankan bisnis haramnya ini baru sekitar kurang lebih 4 bulan. Hasil dari keuntungan penjualan selain digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, ternyata digunakan juga untuk bermain judi online. Kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Pemirsa, kita bergeser ke informasi lain. Ini seorang selebgram asal Medan, Sumatera Utara tewas usai menjalani sedot lemak di salah satu klinik kecantikan di Beji Timur, Beji, Depok, Jawa Barat pada 22 Juli lalu. Usai ramai di media sosial, klinik kecantikan tersebut tutup dan tidak beroperasi sejak beberapa hari lalu. EN menjalani sedot lemak pada bagian lengan kiri dan juga kanan pada 22 Juli lalu, namun diduga setelah menjalani sedot lemak, perempuan muda ini tewas. Satreskrim Polres Metro Depok sudah mendatangi klinik kecantikan tempat korban menjalani prosedur sedot lemak dan meminta keterangan dari 2 orang saksi pihak klinik, yakni dokter yang melakukan penindakan saat korban melakukan proses dan juga pemilik dari klinik tersebut. Dari pemeriksaan diketahui treatment berlangsung dengan melibatkan 1 orang dokter dan 2 orang perawat. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Di tengah gelaran pesta olahraga multi-event terakbar di dunia, Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Chef The Mission Indonesia Anindya Novian Bakri menggelar Malam Indonesia Night bertajuk Pencak Silat Road to Olympic yang berlangsung di Hotel Pullman, Paris. Indonesia Night bertajuk Pencak Silat Road to Olympic berlangsung di Hotel Pullman Montparnasse, Paris. Acara ini dihadiri Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Pencaksilat Dunia. Beserta perwakilan IOC dan anggota Federasi Silat dari mancanegara. Hadir pula CDM Indonesia Anindya Novian Bakri, Presiden NOC Raja Sabta Otohari, Menpora Dito Aritejo, dan mantan Menko Kesra Abu Rizal Bakri. Acara ini mensosialisasikan dan memperkenalkan bela diri asal Indonesia kepada dunia dengan mengusung misi menggelar eksibisi di Olimpiade Los Angeles 2028 mendatang. Kenapa tidak? Pencaksilat sudah sangat terkenal, apalagi sekarang di film-film Hollywood banyak yang memakai seni bela diri pencaksilat. Jadi inilah salah satu contoh bagaimana kunjungan Pak Prabowo bukan saja untuk menghadiri
pembukaan Olimpik yang sangat menarik dan sangat penting, tapi juga bertemu dengan stakeholder yang bisa menentukan bagaimana pencaksilat bisa menjadi olahraga di Olimpiade. Dari Paris, Prancis, Faisal Kreb, Miranti, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi sudah kita hadirkan untuk membuka rangkaian pagi hari ini, dan kita juga akan ajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini lalu lintas di Jalan Matraman, Jakarta Timur. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, sudah ada Bribda Jessica Renden. Selamat pagi, Bribda Jessica. Pagi, Bribda Jessica. Silakan informasinya. Baik, terima kasih Arif dan Kamarati, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini, tepat dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Nah pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas di belakang saya saat ini dari arah Cawang yang akan lurus menuju ke arah Senen, saat ini dapat melaju dengan kecepatan normal selepas antrian traffic light. Tampak memang sudah mengalami peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Dan kami mengimbau kepada para pengendara, khususnya pengendara roda 2, agar dapat menggunakan helm berstandar nasional untuk menjamin keselamatan Anda saat berkendara. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok ke arah Kuningan juga saat ini terjadi perlambatan percepatan dampak dari peningkatan volume arus lalu lintas pagi hari ini. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah sebaliknya, arah Senen yang akan menuju ke arah Cawang ataupun berbelok ke arah Pramuka dan juga ke arah Kuningan. Saat ini tampak adanya perlambatan percepatan atau antrian kendaraan di traffic light, di mana keramaian pada pagi hari ini juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Kami mengimbau khususnya bagi pengendara roda 2 agar dapat berhenti di belakang garis stop untuk menghormati hak pejalan kaki, dikarenakan tampaknya pada kawasan ini banyak sekali aktivitas masyarakat, khususnya adalah pejalan kaki maupun pedagang keliling pada kawasan ini. Untuk itu tetap kondisikan laju maksimal kendaraan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Juga pada kawasan ini terdapat banyak kendaraan besar seperti bus dalam kota. Kami himbau kepada para pengendara untuk dapat menggunakan lajur kendaraan sesuai dengan kendaraan Anda. Sedangkan kondisi arus lalu lintas baik dari arah Kuningan menuju ke arah Pramuka maupun sebaliknya pada pagi hari ini masih dapat berlangsung dengan lancar menuju ke arah Pramuka, namun menuju ke arah Kuningan sendiri sedang terjadi perlambatan percepatan. Kami mengimbau kepada para pengendara untuk tetap bersabar menunggu adanya antrian kendaraan pada saat traffic light dan tidak menerobos antrian traffic light, dikarenakan kawasan ini sudah mulai ramai dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup padat dan juga adanya pertemuan arus atau persimpangan pada kawasan ini. Dan kami kabarkan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 137 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 9 luka berat dan 84 luka ringan. Dari 137 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi karena tidak menjaga jarak aman, kecerobohan mengemudi, dan ceroboh aturan lajur atau pada saat belok saat menyalip terhadap kondisi arus lalu lintas dari depan. Di mana penyebab laka adalah dikarenakan melampaui batas kecepatan sehingga tidak menguasai laju kendaraan. Dan 79% diantaranya merupakan kendaraan roda 2. Untuk itu pemirsa, tidak henti-hentinya kami mengingatkan kepada para peserta lalu lintas agar dapat mentaati peraturan berlalu lintas dan tentunya dapat mengikuti arah petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi, dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden dan juga teman-teman dari NTMC yang sudah mengabarkan langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kami jeda dulu sejenak, masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi. Sekelompok ibu-ibu di Jeneponto, Sulawesi Selatan menggelar pesta minuman keras di sebuah hajatan sambil berjoget ria. Aksi tak patut dicontoh ini pun viral di media sosial. Video yang memperlihatkan sekelompok ibu-ibu berjoget sambil menenggak minuman keras
di sebuah hajatan beredar di jagat media sosial. Dalam video yang beredar, ini sejumlah ibu-ibu asik berjoget di atas panggung diiringi musik, bahkan yang mirisnya adalah disaksikan oleh anak-anak. Nah, ini viral di media sosial. Ada yang memakai baju seragam berwarna merah, ada yang menggunakan kaos hijau, dan juga ada memakai pakaian adat begitu ya, baju Pemirsa, koko. kami memang harus memblur ya, atau menyamarkan gambar tersebut karena cukup banyak anak-anak di situ betul yang sekali. melihat aksi orang tua mereka Takutnya mungkin dicontoh gitu ya, Via. Itu yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Kita akan langsung saja berbincang dengan AKP Supriyadi Anwar, Kasat Reskrim Polres Jeneponto. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasat. Selamat pagi, Pak Arif. Ya, pagi. Selamat pagi Pak Kasat. Pak Kasat, ini sebenarnya kalau melihat informasi yang beredar kan memang terjadi di sebuah pesta pernikahan begitu ya. Kalau boleh diceritakan highlightnya seperti apa sih Pak? Dan memang benar di sana banyak anak-anak begitu, banyak keluarga ya? Ya, baik Mbak Rati, saya perlu jelaskan bahwa benar pada hari Kamis sekitar jam 4 di sana berlangsung pesta perkawinan. Dan di antara beberapa orang ibu-ibu itu memang sambil berjoget-joget meminum minuman keras yang diduga bir angker. Nah, dari peristiwa tersebut di antara mereka ada yang sempat merekam lalu mengupload masuk ke dalam status WA pribadinya. Video tersebut yang sudah terekam viral di media sosial. Nah, atas dasar itu kami melakukan tindakan kepolisian dengan cara mendatangi TKP untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak Rati. Apakah Pak Kasat hanya sekedar himbauan atau ada tindakan pidana dalam hal ini? Tidak. Jadi kami ke TKP mengamankan pihak-pihak yang ada di video tersebut, lalu melakukan pemeriksaan secara intensif. Dan hari ini kami akan melakukan gelar perkara terkait dengan viralnya video tersebut. Dan kemungkinan kalau ada pidana, kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik. Pak Kasat, terakhir mungkin himbauan agar memang kasus serupa tidak terjadi lagi begitu Pak. Apa yang dilakukan pihak kepolisian? Ya, himbauannya Pak. Himbauannya agar jangan melakukan hal itu karena akan berdampak luas baik sosial maupun kepada pihak-pihak terkait, sehingga itu baik berdampak hukum juga bisa. Makanya ini apalagi kalau sudah viral, kami himbau agar masyarakat khususnya kabupaten di Jeneponto ini agar berhati-hati dan jangan sampai melakukan hal yang sama. Baik. Saya kira itu Mbak Rati. Baik, AKP Supriyadi Anwar, Kasat Reskrim Polres Jeneponto, terima kasih atas waktunya pagi ini untuk menghimbau juga kepada masyarakat, terutama di Jeneponto, Sulawesi Selatan, untuk tidak melakukan hal-hal serupa lagi. Ya. Baik, kita harus jeda dulu siang, nanti kita akan hadirkan informasi dan juga perbincangan terkait ramai-ramai mengajukan PK setelah kemarin saya katakan nampaknya Rivaldi yang selama alias Ucil, ini kenapa? Alias Ucil, alias Ucil. Ini rencananya juga akan mengajukan PK 7 November yang sudah dipersiapkan seperti apa? Saya ada satu pertanyaan. Apa tuh? Saya kata PK. Rivaldi PK juga. Iya. Peggy Setiawan bebas. Sorry, bukan bebas. Tersangkanya ditangguhkan. Terus 3 DPO kata Dede katanya nggak pernah ada. Iya. Kasus Vina ini kayak gimana sih sebetulnya? Itu dia, apakah memang benar-benar ada begitu ya? Kita akan sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Joko Widodo yang tiba di Balikpapan, Kalimantan Timur, langsung menjajal jalan tol Ibu Kota Nusantara atau IKN segmen 3A dan 3B. Dalam kunjungan kerja di IKN, Presiden Joko Widodo beserta rombongan mengecek jalur tol menuju IKN dengan naik sepeda motor. Rombongan menuju jembatan Pulau Balang melalui jalan tol segmen 3A dan 3B. Sejumlah pekerja terlihat menyapa rombongan Presiden saat melintas di jalan tol. Selain mengecek kesiapan jalan tol menjelang perayaan HUT RI ke-79, Joko
Jokowi juga meresmikan penggunaan jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Balikpapan dan Penajam Pasir Utara. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan berkeliling dan mendengarkan suara warga Jakarta. Dari peluncuran Koalisi Nasional Perempuan Indonesia Tablik Akbar hingga berkunjung ke Pasar Cempaka Putih. Selain mendengarkan curhat warga, Anies juga mendapat dukungan untuk maju sebagai bakal cagup Jakarta. Anies Baswedan mendengarkan curhatan anggota Koalisi Nasional Perempuan Indonesia yang menyuarakan kartu Jakarta Pintar yang membutuhkan perhatian. Belusukan Anies ini dilanjutkan dengan tablik akbar di Masjid Raya Jakarta Islamic Center. Dan dalam sambutannya Anies juga menyampaikan perlunya regenerasi majelis taklim di Indonesia untuk menarik generasi muda terlibat dalam kegiatan masjid. Pemirsa, tak hanya Saka Tatal yang mengajukan PK, nampaknya juga Rivaldi, terpidana yang saat ini menjalani hukuman seumur hidup, ini juga mengajukan PK. Lantas, kalau berbondong-bondong 7 terpidana mengajukan PK dan juga cukup kuatkah bukti yang mereka ajukan ini bisa membuktikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kasus kematian Vina dan Eki? Kita lihat informasi berikut ini. Tak hanya Saka Tatal yang mengajukan perlawanan dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina yang semakin berbelit. Walaupun pihak termohon atau jaksa penuntut umum menolak 10 novum yang diajukan pihak Saka Tatal dalam sidang lanjutan peninjauan kembali, dengan alasan novum yang diajukan pihak pemohon atau Saka Tatal bukan merupakan bukti baru, namun hal itu tidak menyurutkan terpidana lain untuk mengajukan peninjauan kembali. Rivaldi, salah satu terpidana yang masih menjalani hukuman penjara seumur hidup, bersiap untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon dalam waktu dekat. Tim kuasa hukum Rivaldi akan mengajukan 7 novum, salah satunya terkait penyamaan nama Rivaldi dengan Andika. Keluarga Rivaldi memohon pada Presiden dan Kapolri untuk memberikan perhatian khusus dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ayah Rivaldi meyakini putranya tak bersalah dan berharap Rivaldi bebas dan dipulihkan nama baiknya. Tim TV One mengabarkan. Saya nggak tahu saya begitu. Oke, kita akan membahas hal ini selengkapnya dan bagaimana kekuatan dari novum-novum yang mereka akan hadirkan di sidang PK nantinya, dan apakah memang benar kasus ini cukup pelik begitu ya, cukup bisa terungkap nggak sih sebenarnya? Ya, pertanyaan saya tadi itu gitu. Ya, apakah memang benar adanya ya, Via? Kita akan membahas ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Elsa. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi, Jenderal. Dan juga sudah bergabung bersama kami dalam sambungan Zoom, Cindy Sembiring, kuasa hukum Rivaldi. Selamat pagi Mbak Cindy. Assalamualaikum. Pagi Mbak Cindy. Selamat pagi, waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Dan juga nanti akan bergabung bersama kami kuasa hukum dari Saka Tatal, Bang Krisna ya. Bang Krisna Murti. Ya, oke, kita nantikan ya. Masih mungkin on the way ke sini ya. Saya mau ke Mbak Cindy Sembiring dulu. Mbak Cindy, ini cukup percaya diri nggak sih 7 novum baru yang disiapkan Rivaldi yang nantinya akan dihadirkan dalam sidang PK, melihat kalau sidang PK-nya si Saka Tatal ini banyak novum yang akhirnya dibentahkan oleh jaksa JPU termohon. Ya, baik. Untuk Rivaldi, kami cukup percaya diri. Karena apa? Karena memang kan kami selalu bilang bahwa Rivaldi itu di dalam BAP sampai putusan itu kan sebenarnya kan Rivaldi tidak terkait dengan kasus ini. Karena Rivaldi sendiri kasus yang lain, yaitu penganiayaan. Dan di dalam BAP pun yang disebutkan oleh Bapak Rudiana itu adalah Andika, bukanlah Rivaldi. Itulah membuat kami semakin pede untuk mengangkat lagi gitu loh, bahwa Rivaldi bukanlah Andika, dan Rivaldi juga tidak ada sangkut pautnya dengan kasus Vina.
Jadi Mbak Cindy, Anda mau mengklaim pagi ini Ibtu Rudiana itu salah pasang nama atau memang bukan Rivaldi klien Anda, yaitu Andika begitu? Ya, pertama salah menyebutkan nama atau memang sebenarnya bahwa Andika itu sendiri itu memang hanyalah nama fiktif gitu kan. Ditambah lagi pada saat penangkapan yang ke-7 orang tersebut di SMP 11 itu beliau itu kan sudah menyebutkan nama-nama tersangkanya, ya kan. Baru dia setelah adanya BAP dari yang lain dan posisi si Rivaldi juga memang satu sel dengan yang lain, maka disebutlah untuk penyelidik yang lain, oh itu saja namanya Andika gitu. Dan yang juga sendiri tidak mengenal mana Andika, mana Rivaldi, seperti itu. Ya, tapi kenyataannya klien Anda ini menjalani hukuman loh. Iya. Meskipun namanya bukan Andika kan gitu. Iya benar. Benar sekali. Itu pun yang kalau memang mempertanyakan kenapa tidak adanya pra peradilan, karena untuk kasus Rivaldi sendiri itu kan tidak ada surat penangkapan untuk atas nama Rivaldi, adanya atas nama Andika, itu pun ditaruhnya di Desa Banjarwangunan kan gitu. Kenapa Rivaldi tetap menjalani proses, itu pun yang kami tanyakan pada saat peradilan, termasuk ke majelis dan segala macam. Kami sudah membuktikan bahwa ini bukanlah Andika yang dimaksud di dalam BAP, ini adalah Rivaldi. Tetapi memang dari awal itu mungkin sudah ada setting atau segala macam, itu tidak pernah dianggap pledoi kami atau pembelaan kami. Ya, kenapa tidak pada saat itu melakukan perlawanan saja atau menolak begitu loh? Kan bukan yang dimaksud orang Andika begitu loh. Prosesnya banyak, pra peradilan, PK. Sudah kami saat itu. Aku siap. Sudah kami lakukan dengan pledoi, bahkan kami sudah membawa akte kelahirannya Rivaldi. Bahkan ada beberapa teman pun yang kami hadirkan itu yang pada saat tanggal 27 Agustus itu sedang bareng dengan Rivaldi, ya kan? Nah, tetapi jaksa pun di situ juga ada suatu ketidakyakinan oleh jaksa. Kenapa? Karena di dalam dakwaan itu masih Rivaldi Aditya Wardana alias Andika. Tetapi pada saat tuntutan maupun putusan mereka berubah. Berarti kan pada dasarnya jaksa maupun hakim pun tidak yakin bahwa itulah Andika, makanya mengikuti dengan nama yang sudah kami sebutkan di dalam peradilan. Akhirnya digantilah menjadi Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil. Oke. Saya mau ke Bu Elsa. Bu Elsa, ini Ibtu Rudiana yang ditunjuk oleh kuasa hukum karena awal mulanya dari situ. Akhirnya Rivaldi bisa menjadi Andika ini. Begini ya, ceritanya ini selalu ditimpakan kesalahan kepada klien saya ya, Ibtu Rudiana. Dulu dia Ibtu ya. Ya. Ini kan dari hasil pengamanan, kan hanya berapa menit ya, 20 menit, 25 menit itu seperti menanyakan lah, kemudian langsung diserahkan kepada serse umumnya ya di sana di Polres Cirebon, dan yang menyebutkan nama-namanya kan kita nggak saling, klien saya nggak kenal, mereka sendiri yang menyebutkan dan mereka sendiri pengakuannya semuanya. Setelah selesai itu 1 jam kemudian pengamanan itu kan dibuat laporan. Laporan sebagai korban kan. Nah, dalam membuat laporan itu kan nama-nama ini sesuai dengan keterangan mereka. Jadi nama-nama yang disebutkan oleh saksi yang saat ini terpidana, bukan kita yang sudah ada nama-namanya. Saya punya klien tuh menghayal nama-nama ini bahwa dicocok-cocokin, tidak. Kenapa nggak klien Anda pada saat itu yang pangkatnya masih Ibtu itu meng-cross check? Masa apa pernyataan dari orang yang ditangkap ini ditelan bulat-bulat gitu loh? Bukan, itu kan yang nanya bukan klien saya. Bukan klien Anda. Iya, itu kan dari serse umumnya. Oke. Jadi ya dari keterangan ini, dan kemudian kan cuma 3 hari di Polres. Karena ternyata ini pembunuhan bukan kecelakaan, ditarik ke Polda Jabar supaya jangan ada konflik of interest. Karena itulah saya sangat keberatan selalu dikatakan ini semua klien saya. Dari mana? Di Polda Jabar itu kan dirnya itu adalah pangkat kombes. Bagaimana seorang Ibtu bisa cawe-cawe ke sana? Jadi ini benar-benar orang kecil. Ini orang kecil mau dianiaya, udahlah korban. Terus sekarang di framing seperti ini. Intinya adalah Ibtu Rudiana saat itu hanya membuat laporan. Tapi iya.
nama-nama yang Tapi, muncul itu memang pernah dari mengamankan masing-masing karena saksi. dia menyelidiki kok anak saya. Pernah mengamankan kan? Pernah mengaman satu tim ya. Iya. Dan karena dia curiga, kenapa kecelakaan tapi helmnya utuh. Tapi jenazahnya hancur begitu ya. Jenazahnya hancur. Oke, Mbak Cindy, gimana Anda menanggapi pernyataan Bu Elsa, Mbak Cindy? Oke, baik. Mengenai tadi Bu Elsa menyatakan katanya itu bukanlah karangan dari Pak Rudiana, sedangkan laporan pertama itu yang menyebutkan nama semuanya adalah Bapak Rudiana, yang dimana pada saat penangkapan itu di tanggal 31 Agustus 2016 ya kan di jam 5 sore itu Pak Rudiana itu yang menangkap ke-7 anak tersebut di depan SMP 11 ya Bu ya. Oke. Setelah itu pada saat penangkapan jam 5 dibawa ke Polres Kota Cirebon, di jam 18.30 Pak Rudiana langsung melakukan pelaporan dengan menyebutkan nama-nama itu semua. Bagaimana Pak Rudiana tidak menyebutkan nama-nama itu semua? Pasti dalam perjalanan menuju Kota Cirebon itu kan pasti ditanyain, kamu namanya siapa? ABCD-nya segala macam. Sedangkan untuk klien kami yang namanya Rivaldi Aditya Wardana itu sudah berada di dalam. Mbak Cindy. Karena ya. Ya, yang menanyakan itu bukan Ibtu Rudiana, Tapi tapi kan Serse yang saat itu. Yang menanyakan bukan Ibtu Rudiana, Mbak, tapi Serse yang saat itu ada di situ. Kalau keterangan dari Bu Elsa. Enggak. Pada saat itu kan yang melakukan penangkapan Pak Rudiana. Ya. Yang melakukan penangkapan Pak Rudiana sendiri. Pada saat setelah dia membelikan BAP tersebut barulah dipindah. Seperti itu kejadiannya. Karena penangkapan tanggal 31 Agustus ya kan di jam pertama kali itu seingat saya itu saya lupa di jam 20 sekian itu yang ditanya itu Eko. Terus selanjutnya paling terakhir adalah Rivaldi di jam 2 siang dilakukan BAP. Setelah kondisinya itu babak belur. Itu kejadian yang saya ingat pada tahun 2016 yang dimana saya pun untuk bertemu dengan klien saya pun susah pada saat itu. Mereka pun di BAP juga tanpa adanya pendampingan. Baik Mas Cindy. Seperti itu. Anda menyangkal, Bu Elsa? Ya jelas tidak benar karena artinya Ibtu Rudiana tidak menangkap. Dia hanya mengamankan karena ada informasi dari Dede dan Aep ya. Aep ya. Terus kemudian diamankan dan tim reserse langsung bekerja. BAP dibuat tanpa ada pendampingan tadi katanya. Itu kan 1x24 jam. Bisa dilihat. Oke. Pak Arianto menanggapi ini gimana Bisa Pak Arianto? tahu. Ya, tapi usai jeda ya Pak. Kita tarik napas dulu. Kami akan kembali saat lagi. Oke, sudah bergabung juga bersama kami. Ini Krisna Murti, kuasa hukum dari Sakatatal. Selamat pagi, Bang Krisna. Assalamualaikum. Pagi, Mas, Mbak. Iya, sebelum ke Bang Krisna, saya menyambung tadi Pak Arianto. Kalau kita mendengarkan dari masing-masing pihak juga pasti punya statement masing-masing begitu ya. Tapi kalau melihat, kalau dari sisi kuasa hukum menyatakan namanya sudah ada, BAP-nya sudah ada, itu sejak dari pelapor Ibtu Rudiana, tapi sedangkan dari Bu Elsa sendiri berbeda nih. Kalau SOP, mekanisme yang seharusnya seperti apa sih kalau dari pihak kepolisian? Saya akan menerangkan begini ya, kenapa kok ini jadi saling tuduh-menuduh ya? Yang saya dengar dulu ini ya, kasus ini ketika mencuat, ada tuduhan daripada pejuang yang membela karena diputus secara tidak adil itu, mengatakan bahwa ini kasus adalah direkayasa dari oleh Ibtu Rudiana. Karena apa? Yaitu nama-nama dari orang yang tersangka, yang terpidana itu pertama kali muncul adalah dari Ibtu Rudiana waktu itu gitu. Kemudian setelah saya cek ya, ternyata yang terjadi adalah pertama itu kasus kan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 2 meninggal. Satunya diantaranya adalah anaknya Pak Rudiana itu. Nah, oke lah, dia terima gitu aja kan. Tapi kemudian ketika melihat kenyataan bahwa oh ini anak ini bukan mati kecelakaan, dia mati dibunuh. Makanya sebagai polisi ya, apalagi itu anaknya, otomatis dia terpanggil untuk mencari siapa ini, gitu. Detektif kan dia jadi detektif. Carilah dia keterangan dapat dari si AF bahwa ini Pak orangnya gerombolan ini. Oke, nanti kalau mereka lagi kumpul kasih tahu saya.
dikasih tahu kumpul, dia langsung ambil itu anak-anak yang kumpul itu bersama anggotanya. Jadi pas sekolah itu ya? 15 menit. Kemarin saya baru telepon dia, kamu betul-betul ngebukin apa enggak? Dia bilang enggak, dan saya hanya nanyain 15 menit dulu. Kemudian itu pengakuan, kenapa? Kamu paksa atau enggak? Jujur loh, saya bilang. Enggak, dan mereka ngomong gitu. Nah, setelah itu saya bawa ke reserse. Nah, disitulah kemudian ketika di reserse, dilimpahkan gitu Pak Rianto? Enggak, dibawa, diserahkan ke reserse dengan keterangan yang dia terima dari itu, yang 15 menit itu. Dia bikin LP model B. LP model B itu adalah LP yang dibuat oleh seorang petugas polisi yang melihat adanya suatu kejadian yang diduga adalah suatu... Bukan sebagai pelapor dari ayah korban begitu? Bukan. Sebelumnya. Dia bikin laporan model B, itu artinya polisi yang melihat kejadian yang diduga ada tindak pidana, karena kan dia dapat keterangan dari itu tadi, itu tadi. Maka dia detail tuh keterangannya bahwa ini digebukin. Itu dari cerita yang 7 orang itu. Itu dituangkan di dalam LP gitu. Nah, setelah itu LP itulah yang diterima. Mentah-mentah itu ya Pak ya? Apanya? Dituangkan di model. Iya, di LP kan kalau LP model A itu kan pelapor siapa namanya, orang sipil. Kemudian yang terjadi apa. Tapi kalau pelaporan dari polisi itu bunyinya yang terjadi apa, langsung bagaimana uraian kejadiannya. Keterangan dari saksi-saksi itu. Ya, bukan keterangan saksi. Dia hanya menyerangkan kira-kira kejadiannya kayak gini, kayak gini. Tapi apa yang dia dapat itu dituangkan didalami ya ketika dilimpahkan ke saya. Gini. Setelah LP itu ada, dengan dasar model itulah kemudian Polresta Kota melakukan penyidikan. Disitulah dimulai adanya dari LP, kemudian pasti surat perintah penyelidikan, kemudian periksa saksi-saksi itu, jadi berkas perkara itu yang bikin ya Polres Cirebon itu, Polresta Cirebon. Nah, tadi baru 3 kali atau berapa hari itu, kemudian ditarik ke Polda. Gitu. Itu yang terjadi dari penyidikan ini. Saya nggak sependapat kalau itu. Jadi Rivaldi jadi Andika tuh jadi di mana kalau menurut Pak? Nah, itu saya tidak tahu, itu kan saya terus terang nggak tertarik ya dengan detail-detail bahwa gini. Percuma bagi saya, wong saya nggak ikut sidang dan yang ikut sidang aja menolak, jaksa kan menolak itu. Jadi itulah yang terjadi sehingga terjadi perbedaan pendapat ya itu. Jadi saya kira. Tapi kemudian kalau perbedaan pendapat itu kemudian diasumsikan bahwa ini adalah rekayasa gini itu, saya kurang sependapat. Makanya itu saran saya, ini putusan sudah inkrah, hanya satu caranya untuk mengcounter itu adalah PK gitu. Baik, saya coba ke Bang Krisna terlebih dahulu. Bang Krisna, ini Ucil, Rivaldi alias Ucil ini akan juga mengajukan PK begitu loh. Jadi ibaratnya sama juga dengan langkah klien Anda gitu, Saka Tatal. Apa respon Anda, apa tanggapan Anda mungkin terkait hal ini? Sah-sah aja Mas, artinya kan itu hak konstitusional ketika orang mau mengajukan upaya hukum, boleh-boleh aja. Cuman permasalahannya saya luruskan sedikit bahwa Rudiana tidak melihat kejadian, tapi Rudiana itu mendapatkan informasi dari Dede dan Aib. Dia tidak melihat loh kejadiannya. Nah, informasi itu apa sih 2 alat bukti yang meyakinkan Rudiana membawa? Karena Rudiana ini kan membawa, alias artinya persamaannya juga dengan menangkap. Lalu orang itu dibawa digiring ke Polres, dia diinterogasi. Pada saat jam 2 loh, mereka dibawa jam 2 siang. Lalu Rudiana itu membuka laporan polisinya jam 17.00. Kemudian Rudiana akan di BAP-nya itu sekitar 18.30. Artinya 2 alat bukti apa yang meyakinkan bahwa orang-orang ditangkap? Putusan 2016 itu jelas Rudiana mengatakan dia tidak ada surat tugas dan diperkuat oleh 2 anggota lainnya yang bersaksi di pengadilan. Tapi itu kami tidak fokus. Kami fokusnya bahwa polisi juga kami kan fokusnya kepada Saka Tatal sendiri. Saka Tatal melakukan upaya PK. Polisi sendiri melempar berkasnya Pak Saka Tatal itu dengan pasal 351. Kenapa dakwaannya oleh jaksa penuntut menjadi 340? Ini loh masalahnya, menjadi peradilan sesat karena dakwaannya berubah menjadi 340. Lalu hakim memutus Saka Tatal ini tanpa adanya Dede dan Aib hadir. Lalu tidak dibekali dengan CCTV dibuka, HP dibuka, tes DNA tidak ada, sidik jari tidak ada. Lah ini kenapa Saka Tatal dihukum? Lalu persepsi jaksa pun juga ketika kami kemarin mengajukan novum salah pengertian. Artinya bahwa kalau misalkan kejadian 2016 itu ada, Saka Tatal hanya menampar 1 kali di jembatan, lalu dia pulang. Dia tidak tahu lagi peristiwa yang ada di belakang showroom. Kenapa itu didakwa dengan 340? Itu yang masih
kami bingung, artinya bahwa itulah terjadi kekhilafan hakim di situ. Makanya kami melakukan upaya peninjauan kembali dengan novum-novum yang kami miliki, dengan keyakinan kami bahwa ini adalah kecelakaan. Artinya bahwa kecelakaan dengan novum-novum yang kita ajukan, misalkan adanya tidak ada luka penusukan, seperti dalam putusan adanya luka penusukan dan sabetan samurai, itu tidak ada. Kami lihat mayat itu dalam keadaan bersih. Yang kedua, motor itu rusak-rusak sebelah kanan. Yang ketiga, kan adanya temuan daging yang ditemukan. Lalu adanya juga, bahwa ini kan Polsek Talun sudah mengumumkan bahwa itu adalah kecelakaan. Lalu baru setelah diumumkan, baru diambil visum tersebut. Itu aja Mas, jadi kami fokus kepada PK kami aja Mas, begitu Mas. Kalau mendengarkan pernyataan JPU menanggapi novum pertama hingga kelima yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal ini kan merupakan foto lama yang sudah dilampirkan di berkas perkara begitu kan. Kenapa tidak dilengkapi juga dengan hasil visum forensik? Jadi kesannya esensinya sama aja dengan tahun 2016 begitu Bang Krisna. Ya, sedikit saya luruskan begini, bahwa foto itu tahun 2016 betul, lalu didapatkan oleh Selis pada bulan Mei 2024 kemarin. Artinya bahwa kenapa itu menjadikan bukti baru kami, karena itu tidak ada di berkas perkara. Coba buktikan oleh jaksa kalau itu ada dalam berkas perkara, bahwa foto-foto tersebut tidak ada dalam berkas perkara. Oke, Pak Haryanto, tadi ada pertanyaan juga yang menjadi kebingungan juga. Dakwaannya berubah. Dakwaannya berubah jadi 340 pembunuhan berencana. Ya, kalau itu saya tanya sama Pak Jaksanya, jangan tanya saya kan nggak ngerti. Tapi saya bisa mengatakan gini ya, pertama kali kejadian itu LP-nya pasti LP kecelakaan lalu lintas. Karena apa? Temuan orang meninggal di lapangan. Dan yang kedua orang Polsek datang. Dan kemudian dibawa ke Polsek. Oleh Polsek kemudian diserahkan kepada para orang tua korban. Ya pasti LP-nya LP kecelakaan, pasti. Iya. Tapi kemudian LP ini berubah menjadi seakan-akan pengeroyokan. Itu dari temuannya Pak Rudiana, yang tidak walaupun itu Rudiana tidak melihat langsung, tapi merangkum dari keterangan saksi. Keterangan dari orang yang ditangkap itu, bukan ditangkap, dibawa ke tempat dia, kantor dia. Saya telepon kemarin nih, baru saya tanya, kamu yang jangan bohong. Siapa Pak? Perlu jelas. Pak Rudiana. Langsung? Rudiana. Oke. Kamu jangan bohong ya gitu ya. Saya udah memperjuangkan kamu mati-matian bahwa ini perlu dicari kebenarannya. Gitu kan. Enggak, Pak, saya hanya 15 menit ya. Kemudian gimana? Mereka kamu gebukin atau anak-anak ada yang gebukin? Enggak. Kita enggak ada yang gebukin. Cuma 15 menit, kemudian kita dari keterangan itu, kemudian saya langsung lapor ke Polresta. Saya bikin LP itu dan gitu. Setelah itu saya udah nggak masuk lagi dalam penyidikan, pertanyaan, nggak ikut dia. Cuman itu peran dari para Rudiana. Saya malah tak suruh, kalau saya jadi kamu ya Rud, kamu sumpah pocong di depan media. Saya dulu kelakangan gitu Pak, saya jadi deputi sengketa. Saya deputi sengketa menyelesaikan masalah ini. Kalau saya menyelesaikan masalah ini dengan cara yang subjektif, mudah-mudahan anak saya 7 turunan mati terkutuk tidak dapat rezeki. Saya bilang. Tapi sebaliknya, kalau saya jujur, ada yang menuduh, kamu juga yang nuduh tuh mati terkutuk, anaknya 7 turunan tidak dapat rezeki. Kayak gitu baru itu fair gitu. Mungkin kalau yang beredar di publik itu bukan sumpah pocong Ibtu Rudiana, tapi Ibtu Rudiana kabar-kabarnya mau jadi amicus curiae kan, atau sahabat pengadilan. Nah, itu benar apa enggak sebenarnya? Itu gini ya. Karena bola panasnya dilempar ke Ibtu Rudiana nih oleh semua pihak. Dikit-dikit semuanya klien saya. Klien saya emangnya lebih dari presiden bisa menguasai kepolisian, jaksa, pengadilan, kan dia aib itu loh pada saat itu. Jadi apalagi amicus itu kan adalah pihak ketiga, bukan nggak bisa pihaknya Rudiana ini. Pak Rudiana itu adalah pihak ketiga. Itu dibantah oleh Anda, Pak? Bukan soal bantah-ngebantah, itu kan bagaimana publik ya. Karena adalah menurut kuasa hukum dari Rudiana juga menyatakan amicus curiae akan menjadi langkah Rudiana nantinya. Itu nggak benar. Jadi yang jelas kalau memang ada amicus curiae itu kan adalah pihak ketiga. Itu bagaimana pihak ketiga, karena ini kasusnya sangat viral, bisa jadi
ada sahabat-sahabat peradilan yang mengamati kasus ini, yang memberikan pendapat-pendapat ke pengadilan. Oke, baik. Itu Bang Krisna, maksudnya. sebelum kita jeda Bang Krisna, sedikit saja Bang Krisna, sebetulnya kalau tadi Pak Arianto mengatakan, ya ini memang kan melencengnya, pertanyaan Anda tadi kan ketika jaksa sudah mulai memegang ya, atau mengambil alih kasus ini begitu. Nah, pada saat itu mungkin Anda tidak ada di persidangan ya, Anda Farhad Abbas tidak di persidangan, tapi Bu Titin tentunya ya kan. Apakah tidak bisa diupayakan gitu loh untuk mencari bukti agar ini murni kecelakaan gitu loh, bukan pembunuhan sebagaimana tadi Anda katakan ini bukan 340 Bang Krisna. Saya tanya ke Bu Titin, cuman apapun yang dilontarkan oleh Bu Titin itu waktu menjadi pengacaranya Saka Tatal tidak dianggap oleh hakim. Artinya bahwa hakim dengan jaksa penuntut hanya copy paste dari BAP. Diyakinkan, saksi-saksi yang mengatakan bahwa Saka Tatal tidak ada berada di kejadian di tempat malam itu. Saka Tatal bersama dengan teman-temannya, beberapa orang, sampai motor rusak dibawa ke bengkel malam-malam, lalu Saka Tatal kembali sekitar jam 2, jam setengah 3 pagi. Dan itu ada beberapa saksi yang mengatakan dalam persidangan bahwa Saka Tatal bersama dengan kami dari jam 6 sore, tidak ada. Cuman apa yang dikatakan hakim, menurut Bu Titin, malah teriak hakim, mana ada bengkel katanya, malam-malam katanya. Ini kan bengkel di kampung, bengkel teman sama teman. Jadi apapun yang dilontarkan Bu Titin tidak dianggap di dalam persidangan ketika itu, Mas. Oke, ini masih menarik sekali ya. Nanti kita akan tahan dulu ya. Kita akan ke Mbak Cindy, sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, saya ingin langsung ke Mbak Cindy Sembiring. Mbak Cindy, novum apa ya, selain mungkin tadi nama yang juga tidak sesuai begitu, yang akan dihadirkan dalam PK yang akan Anda ajukan ini? Baik, mungkin saksi-saksi yang dimana tanggal 27 Agustus 2016 pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki itu, Rivaldi itu sedang berkumpul dengan teman-temannya, ya kan, paling itu. Terus beberapa bukti bahwa Rivaldi dari kecil itu tidaklah pernah dipanggil alias Andika, dan beberapa novum lagi yang tidak bisa kami sebutkan. Saksi-saksinya sendiri siapa aja, Mbak? Teman-teman seperkumpulannya Rivaldi dan beberapa sepupu-sepupunya Rivaldi yang bermain sejak kecil sama Rivaldi, yang membuktikan bahwa Rivaldi tidak pernah menyebutkan namanya alias Andika. Karena pada saat tahun 2016 itu, karena tekanannya terlalu kuat, maka teman-temannya itu tidak ada yang mau menjadi saksi pada tahun 2016 itu. Tekanan terlalu kuat ini maksudnya apa sih, Mbak Cindy? Tantangin orang yang mitnah-mitnah kamu itu. Ya, mereka itu jujur pada saat 2016 pas persidangan itu tahun 2017 itu banyak ya kan orang-orang yang sebenarnya mengetahui kejadian tersebut itu tidak ada yang mau menjadi saksi, lebih karena takut karena beberapa ada yang pernah mau jadi saksi itu didatangin oleh beberapa orang. Itu yang memang yang kami rasakan sebagai kuasa hukum pada saat tahun 2017 di dalam persidangan itu juga kami ngerasain juga itu hal tersebut. Ada intimidasi begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itulah. Ya. Oke, Bang Krisna, dalam sidang besok lanjutan, ini kan kabarnya kan juga akan ada mendengarkan keterangan saksi-saksi begitu ya Bang Krisna. Ada nama Liga Akbar kabarnya yang akan dihadirkan sebagai saksi. Dan 2 sahabat Vina kabarnya juga. Besok adalah saksi fakta yang akan kita hadirkan, ada sekitar 8 orang atau 7 orang yang kami hadirkan. Kami kan mendengar, kami melihat bahwa Liga Akbar mengatakan dari mencabut keterangannya pada 2016 bahwa seluruhnya dia direkayasa, tidak ada kejadian malam itu. Semua itu atas daripada arahan Rudiana. Kemudian timbul lagi Dede. Dede mengatakan bahwa juga demikian, kejadian malam itu timpuk menimpuk, dia hanya diminta AF untuk ke Polres, dia disuruh mengatakan itu pun juga
artian bahwa itu itu dari arahan Rudiana. Berarti ini kan rekayasa saksi palsu yang dilakukan oleh Rudiana. Ya, kebenaran itu akan kami tanyakan besok di dalam sidang. Kemudian ada saksi yang temannya sahabatnya Vina, yang terakhir kami lihat di YouTube, dia mengatakan kejadian itu Vina udah nginep 1 minggu di rumah dia, lalu Vina pinjam duit 50.000, Vina pinjam duit untuk beli alat pembalut wanita karena waktu itu dia dalam keadaan haid. Nah itu pun juga akan kami tanyakan. Jadi banyak yang kami akan tanyakan, Mas. Besok sih makin seru aja hari Selasa saksi fakta ini. Makin seru kata Bang Krisna, gimana Bu Elsa? Makin seru ya, tapi kayaknya sudutannya ada satu nama, Rudiana itu klien Anda. Jadi saya sampaikan ya, novum itu adalah keadaan yang pada saat itu ada jika ditemukan, itu kondisinya bisa putusannya berubah, berlainan. Tapi kalau saksi-saksi yang sudah pernah diperiksa di persidangan dan telah menjadi kekuatan hukum tetap, itu nggak bisa lagi diajukan. Meskipun itu dia bukan berubah pernyataan. Ya itu kan namanya tadinya ngomong A jadi berubah B kan. Jadi Anda dianggap sebagai novum. bukan novum karena dia sudah pernah diperiksa di peradilan dan sudah menjadi fakta yuridis, ya fakta yuridis kan, itu persesuaian dari keterangan saksi. Harusnya misalnya ada saksi yang ada seseorang yang mengetahui persis yang mana belum pernah diperiksa, kalau dia diperiksa kalau akan terjadi kondisinya. Sahabat-sahabat itu bisa mungkin ya, tapi kita nggak tahu sampai sejauh mana. Tapi kalau saya tetap menyatakan ini pembunuhan. Kita bisa lihat dari visum pertama yang dianggap kecelakaan, itu visum luar dari Ihda, dokter Ihda yang mengatakan bahwa waktu ditemukan jenazah, ditemukan pada sampai dia meninggal, itu kan dari vaginanya kan keluar darah segar yang bukan menstruasi dan bukan juga obersi ya. Terus kemudian dari pertemuan dari saksi Suroto di bawah sumpah juga yang di lokasi menemukan TKP, ya bukan TKP. Suroto aja, ada 4 orang yang menemukan ini di mana posisi celana dalamnya tidak dalam pada tempatnya. Kemudian setelah kan di forensik, langsung kita artikan tunggu dulu, dalam forensik tunggu dulu, dalam forensik kan setelah 9 hari forensik ditemukan sperma di dalam vaginanya Vina, dan kemudian ada trauma benda tajam di pipinya, pipi kanan, yang mana pada waktu dokter Ida itu sudah dijahit dalam. Kecelakaan apakah tidak bisa mungkin menyebabkan hal nggak bisa, itu trauma benda tajam. Ini kita harus percaya sama forensik dong. Dia yang memeriksa. Kemudian sperma yang sudah 9 hari pun masih ada di... Ada sperma tapi tidak tahu DNA siapa gitu ya. Ya karena sudah membusuk kan. Nah kemudian juga di sini ada sayatan. Sayatan tulisan V. Di punggung ini. Jadi sengaja di... Ini V ini semua kan memang namanya. keluar di pengadilan tahun 2017 sudah dibuktikan kan? Karena itu jadi nggak bisa nyimpang-nyimpang. Sudah itu keluar darah yang sangat deras karena tekanan yang luar biasa. Tunggu dulu, kesaksian dari tadi ada pernyataan dari Bang Krisna, Bu Elsa. Tunggu dulu, pemandi. Kalau nggak salah kan pada saat kejadian itu korban ini kan sedang, mohon maaf, datang bulan. Kan sudah yang bicara dokter, dua dokter, dokter Indah waktu visum pertama, terus kedua dokter forensik. Kemudian juga pemandi jenazah yang di podcast menjelaskan bahwa waktu ditanyakan apakah ini pembunuhan atau ini kan baru nih pembunuhan atau kecelakaan. Dia bilang kalau saya lihat dari tubuhnya almarhum Vina ini pasti pembunuhan karena dari vaginanya banyak sekali lendir keluar. Jadi saya ini sudah dipertimbangkan semua. Baik, nggak mungkin Bang Krisna, hakim jadi komentar Anda terakhir, tidak Bang benar. Krisna. Justru karena Vina itu beragama Muslim, setahu saya ketika sebelum jenazahnya dikapankan, biasanya dibersihkan dulu keseluruhannya.
baik depan, belakang, dubur dan sebagainya sampai benar-benar bersih baru dikafankan dan dikubur. Nah, karena itu kenapa masih ditemukan darah dan sperma dengan mayat yang sudah membusuk? Nah, itu akan kami tanyakan besok kepada ahli forensik yang juga hadir di dalam persidangan kami. Jadi mumpung ada Kak Elsa, mumpung ada Pak Arianto, karena Pak Rudiana sudah muncul, lebih kalau misalkan bisa hadir di dalam sidang kami untuk mengungkapkan fakta yang 2016 itu terjadi akan lebih baik, akan lebih bagus. Kalau kemudian juga dihadirkan Yudo dan dua saksi lainnya yang ketika waktu itu juga melakukan olah TKP karena dia sudah mengumumkan hal itu adalah kecelakaan. Jadi kalau itu semua bisa dihadirkan di dalam persidangan kami sangat-sangat luar biasa. Kami berharap itu. Terima kasih Mas. Sebelum ke Pak Arianto, Ya, pembuktian dari PK adalah pemohon. Jadi kita nggak mungkin hadir lagi karena kita udah diperiksa. Alangkah lebih bagusnya kata nggak ada langkah lebih bagus. Ini kita menggunakan hukum acara dari PK. Jadi nggak ada bikin aturan-aturan sendiri. Kita ada lihat jadi di Form KUHP. tidak akan hadir. Pak Arianto, kalau melihat kan sejumlah novum sudah dihadirkan oleh Saka Tatal begitu ya, walaupun beberapa Dan yang juga Cindy rencananya. dan Sidi juga rencananya. Bahkan ada keterangan dari Kapolri yang juga dijadikan novum, kemudian keterangan dari saksi-saksi lainnya. Pak Arianto menilai seperti apa? Ya bagus, sesuai dengan anjuran saya kan. Dari pertama kali itu gonjang-ganjing ini silahkan dikonter dengan PK. PK-nya adalah menunjukkan novum-novum yang baru. Kalau perlu 1000 novum masukkan semua. Supaya nanti salah satu dipilih oleh hakim, wah ini memang novum yang benar kan gitu kan. Kemudian tapi kemarin itu yang disasar kan bukan hanya novum doang gitu ya. PK itu diajukan kan ada 3 alasan ya. Novum baru, mengkoreksi kehilakan hakim, ada putusan yang bertentangan. Ini kan nggak ada, jadi 2 ini. Beliau-beliau itu kan ingin mengatakan bahwa ini bukan kasus pembunuhan tapi kasus kecelakaan. Hakim setelah hilaf, tidak mempertimbangkan dan sebagainya. Itu semua nanti ya yang akan milih hakim dari PK sana. Kalau hakim itu mengatakan itu sebagai novum dan itu memang bertentangan dengan seandainya itu dulu ada dan kemudian bertentangan dengan putusannya itu diterima. Kalau tidak ya pasti nggak diterima. Itu aja cuman gitu, simpel aja. Kita sama-sama saksikan ya besok seperti apa kelanjutan dari sidang PK Saka Tatal. Terima kasih banyak Bu Elsa. Bu Elsa, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Bang Krisna, Mbak Cindy. Terima kasih. Bang Krisna, saya selalu untuk semuanya. Assalamualaikum. Oke, kita akan coba intip-intip juga apa kegiatan karena Presiden Joko Widodo ini juga sudah menyatakan akan berkantor selama 3 hari. Di IKN? Di IKN. Seperti apa? Pemirsa, Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Spinggan, Kota Balikpapan, di Provinsi Kalimantan Timur pada hari Minggu kemarin. Dalam kunjungan kerjanya, Jokowi mengajak para pegiat seni hingga influencer. Sesampainya di IKN, Presiden Jokowi meresmikan jembatan Pulau Barang di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Jokowi hadir dalam peresmian infrastruktur IKN sambil konvoi bersama artis dan para influencer serta sejumlah menteri. Untuk menuju lokasi, Jokowi bersama rombongan mengendarai sepeda motor. Jokowi tampak mengenakan jaket hitam bertuliskan Nusantara dan helm. Baik pemirsa, kita akan ajak Anda untuk melihat secara langsung bagaimana suasana gitu ya. Pemimpin negara di ibu kota baru dan juga aktivitasnya apa hari ini. Baik, kita akan langsung bergabung dengan rekan kami Fahada Indi. Indi, selamat pagi. Informasi terupdate apa langsung dari sana? Silakan. Ya, selamat pagi Riti dan juga Rati. Saat ini saya berada di Istana Kepresidenan yang ada di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ini adalah perdana awak media ini diajak oleh Presiden Joko Widodo. Tadi kami sudah sempat masuk ke dalam sana untuk melihat sedikit ya kantor dari Presiden Joko Widodo. Hari ini memang informasinya Presiden Joko Widodo ini akan berkantor di sini melaksanakan serangkaian kegiatan dan juga acara kepresidenan di kantor kepresidenan IKN. Seperti halnya biasanya ini Presiden Jokowi melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta. Nah hari ini untuk pertama kalinya perdana Presiden berkantor di istana atau kantor Presiden yang ada di IKN. Nah tadi kami sempat diajak sedikit melihat bagaimana kondisi di bagian dalam kantor Presiden. Memang belum 100% selesai pembangunannya, namun tadi kami sudah melihat di bagian atas tempat yang salah satu menjadi
hal yang menarik ya dari Istana Presiden ini, di mana tadi dari atas kantor Presiden itu kami bisa melihat suasana atau lingkungan di sekitar istana, yakni Ibu Kota Nusantara yang sedang dibangun, namun juga masih banyak sekali lahan dan juga pohon-pohon hijau, sehingga tadi di atas sana pemandangannya cukup asri dan juga sangat menarik, di mana Presiden Joko Widodo sendiri tadi juga menyampaikan bahwa Presiden ini memang salah satu hal yang ia sukai dari istana atau kantor kepresidenan yang ada di Ibu Kota Nusantara ini adalah bagian bangunan Garudanya. Nah, berdasarkan informasi dari Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden yakni Yusuf Permana melalui pesan singkat yang tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo, hari ini memang kegiatan dari Presiden Joko Widodo terutama pagi ini akan menerima atau audiensi dan juga rapat di ruang kerja Presiden, tepatnya ini di kantor Presiden IKN. Nah, rapat yang akan dijalankan oleh Presiden hari ini adalah rapat dengan jajaran OIKN. Presiden juga nantinya akan didampingi ini Ratih dan juga pemirsa dengan atau oleh Mensesnek Pratikno dan juga Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Kemudian Presiden nanti juga diagendakan hari ini di kantor kepresidenan IKN ini akan menerima jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda yang berasal dari Kalimantan Timur. Nah, sementara itu mengenai rencana pelaksanaan sidang kabinet perdana di Istana IKN yang sebelumnya ini memang rencananya sudah mulai muncul. Memang Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Presiden ini ingin menunggu kehadiran dari seluruh menterinya, di mana kita tahu saat ini ada sejumlah menteri yang memang belum berada di tanah air dari kunjungan mereka dalam kegiatan Olimpiade di Paris. Maka dari itu, sidang kabinet perdana di Istana Ibu Kota Nusantara ini nanti akan diagendakan setelah para menteri ini dijadwalkan bisa menghadiri sidang kabinet di Istana IKN. Nah, sementara itu tadi malam, memang Presiden Joko Widodo ini sudah bermalam atau menginap di kantor Presiden yang ada di Ibu Kota Nusantara. Tadi malam Presiden mengaku tadi sedikit kepada kami awak media memang belum sepenuhnya nyaman ya, karena masih wajar ini adalah malam atau momen menginap pertama Presiden di Istana IKN, dan juga kami melihat memang sejumlah pembangunan ini masih berusaha untuk dikebut, diselesaikan. Jadi masih ada beberapa petugas yang memang melakukan penyelesaian pembangunan di Istana IKN ini. Tadi kami sempat diajak oleh Presiden memang berkeliling sedikit ya di dalam kantor kepresidenan yang ada di IKN, dan kami akan sedikit menunjukkannya kepada Anda. Di sini adalah bagian pintu masuk ya dari istana atau kantor Presiden, di mana kami awak media masih standby atau bersiaga di sini untuk menantikan agenda atau kegiatan-kegiatan Presiden lainnya. Nah, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat ini bagaimana kondisi di depan atau di luar dari Istana IKN. Di sini pemandangannya memang cukup asri, pemirsa. Masih banyak tanaman yang hijau, cantik sekali. Ini untuk view atau landscape di depan istana atau kantor kepresidenan yang ada di Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, Ratih dan juga Rizky yang bisa kami sampaikan dari Ibu Kota Nusantara, kami kembalikan ke Jakarta. Terima kasih Pak Daindi atas laporannya mengenai aktivitas dari Presiden Joko Widodo di IKN, berkantor di IKN, dan juga masih menunggu beberapa menteri untuk nanti ada rapat kabinet di sana, begitu ya. Terima kasih Indi, selamat bertugas kembali. Oke, pemirsa, kita usai jeda, kita akan juga nanti akan membahas seperti apa sih sebetulnya lalu lintas komentar ataupun juga opini-opini masyarakat. Rame, banyak. Banyak ya, Tia? Hujatan. Ya udahlah, kita nanti coba ulik ya satu demi satu gitu ya. Usai jeda pada berikut kami akan kembali. Ya. Baik, kita segera akan coba mendiskusikan sambil juga menunggu nih Mas Rizal Nova Mujahid dari Drone Emprit, peneliti seniornya, yang juga akan mengulas dan mengupas ya sebetulnya lalu lintas perbincangan netizen atau warganet ini terkait dengan fenomena viralnya podcast antara Indah G dan juga Coki Pardede yang menuai beragam komentar. Walaupun kalau melihat ada yang masih ada positif loh, bahkan terkaget saya.
Ini masih ada aja yang respon positif ya, walaupun lebih banyak hujatan dari netizen Coba kepada mereka tanya berdua. mungkin narasumber yang ada di studio yang saat ini sudah di samping kita tahu ini siapa ini kira-kira ya. Sudah hadir di studio Ustadz Hilmi Firdausi, pendakwah dan juga pegiat media sosial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Rifi. Tetap megang handphone ya? Tetap megang handphone. Pantau terus. Temanya ini. Pantau terus. Dan juga sudah hadir bersama kita, sudah ada Mas Rizal Nova, Mujahid, analis senior drone emprit. Nah, ini nanti yang akan memperlihatkan bagaimana silakan. tone di media sosial. Kayaknya banyakkan rujakan netizen ya kepada Coki Pardede dan juga Indah. Mas Nova, boleh diinfoin dulu apa yang ditangkap oleh drone emprit setelah gitu ya. Ini ramainya nggak cuma di satu platform doang, bahkan beberapa platform akhirnya juga berkomentar terkait hal ini, nggak ada empatinya. Kemudian ini kan sudah genosida di Palestina, mereka bisa tertawa terbahak-bahak begitu. Ya, jadi memang perbincangan itu sangat ramai di semua platform, semua platform. Tapi kami cuma mengambil dari sampel dari Twitter, Facebook dan Instagram. Twitter memang yang paling banyak sekali perbincangannya. Itu kita ingat ada 2 hari ini ya, Indah sama Coki itu menjadi trending topik di Twitter. Oh, trending dia ya? Iya, trending topik di Twitter. Perbincangannya sendiri di Twitter setidaknya kalau yang mengandung kata Coki dan Indahnya saja itu ada 768 mention. Tapi kalau interaction ya, kita lihat dari semua kanal ini lebih dari 47.000 interaction, 47.000 lebih. Jadi meskipun kalau dilihat dari sini, ini artinya yang nge-tweetnya elit-elit sedikit gitu ya. Kebanyakan adalah elit-elitnya. Influencer-influencer besarnya. Interaksinya, retweetnya, reply-nya itu sangat tinggi sekali. Itu yang ngebuat perbincangan ini menggelinding di semua platform. Awalnya di X, di Facebook, dan Instagram dan seterusnya. Nah, tapi ternyata juga yang bikin saya kaget ternyata positif 8%, positifnya. Ini siapa yang komen positif dengan hal seperti ini? Kebanyakan. Agak aneh ya? Enggak juga. Kalau mengingat standpoint netizen Indonesia dan sikap resmi negara kita itu kan cenderung lebih mendukung Palestina ya, kemerdekaan Palestina. Harusnya hujatan pasti banyak ya. Itu artinya ya posisi kita di situ. Dan ketika Coki Pardede dan Indah G ini menyampaikan sesuatu yang bertentangan gitu dengan ini publik, dengan rasionalitas publik, dengan suasana batin publik, belum lagi disampaikan dengan cara yang lucu gitu ya. Mereka beberapa menganggapnya lucu loh. Beberapa yang positif itu menganggapnya berani menyatakan pendapat, lalu menyampaikan suara minoritas karena ada juga yang tidak mendukung Palestina kan. Lalu sosok yang lucu dan menghibur. Jadi ada yang melihat itu sebagai sebuah masih ada yang kayak gitu. Masih ada yang kayak gitu ya. Tapi 8% ya tadi ya kalau saya. Hanya 8% atau sekitar 1.000 saja. 1.000-an mention. Kalau yang 83% perlu kita sensor nggak? Banyak sekali yang harus kita sensor tuh. Yang paling banyak memang insensitif ya. Insensitif karena di sana kan ada genosida, ada penderitaan rakyat Palestina. Dan itu gambarnya, narasinya kuat sekali di Indonesia. Udah viral kemana-mana juga. Dari hari pertama mereka melakukan pembombardiran Gaza, itu kan kita lebih dari 6 bulan ya. Dan berapa jumlah anak juga yang harus meregang nyawa kan. Iya. Dan gak berhenti juga support terhadap Palestina. Tidak berhenti, cuma tidak berhenti di Indonesia saja, ternyata kan ke semua negara. Jadi itu yang paling banyak adalah cacian, makian, hujatan, dirujak betul. Lalu diangkat juga kontroversi yang pernah direview kembali, diangkat lagi tuh. Coki Pardede pakai baju kuning. Nah ini Ustadz Hilmi. Dan juga pemain media sosial pastinya kan, pegiat media sosial. Termasuk yang rujak. Pertanyaan. Status saya simpel sekali, engagementnya 427.000 lebih. Iya. Apa itu? Saya bisa begini. Terserah apa kata kalian. Nyatanya aksi boykot telah menyebabkan gerai kopi itu merugi ratusan triliun. Ya, lanjutkan boykotnya kawan, your boycott matters, saya bilang gitu. Untuk 2 orang ini saya malas komentar. Teman-teman pasti udah tahu bagaimana rekam jejaknya. Nggak caci maki. Sudah melihat sendiri. Iya. Jadi memang mereka tuh near empati sekali. Terlepas apa omongannya tentang gerai kopi, tapi tertawanya itu kan seperti melecehkan dukungan kita terhadap para pelaku genosida. Boleh saya katakan dukungan pemerintah juga kan begitu kan? Iya.
Dan yang kedua, saya lihat banyak di komen di segala macam platform, ini lucunya di mana sih? Mas, di mana lucunya Mas? Kok sampai ketawa ngejengkang begitu ya? Ketawa sampai begitu. Itu lucunya di mana? Jadi itu membuat kita lebih nggak simpatis sama mereka. Ada satu dari mungkin ini yang satu orang atau satu akun dari 8% ini nih Ustadz nih. Kan kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat. Betul, tapi itu kan juga dilindungi oleh negara loh. Iya, tapi kan kita kan negara timur ya. Itu tone deaf sekali, kelihatan banget gitu loh. Kenapa harus mereka tuh melakukan dialog dengan area pinggir jurang seperti ini yang sangat sensitif. Ya kita kan sudah pemerintah kita, Presiden, Bu Retno, Menlu semua sudah support total untuk masalah ini. Kenapa harus dibahas dengan cara-cara yang cari panggung kali Ustaz, cari pansos viewers, juga, betul. cari followers baru dengan cara dihujat gitu, bikin kontroversi. Ada yang gitu. menikmati rujakan Mas ternyata. Kalau kita kan dirujak stres, akun matian komen gitu ya. Ada kalangan ya. Ada yang menikmati. Semakin tinggi engagementnya semakin senang mereka. Viral diundang kemana-mana. Tapi kalau Ustadz Hilmi sebagai pegiat media sosial memang mencermati di medsos ini ada yang kayak gitu-gitu ya? Banyak Pak. Jadi kan medsos ini orang yang penting viral ya Mas ya. Yang penting viral. Ada dua caranya kan. Buat prestasi dan buat sensasi. Yang pada saat ini susah nih. By vote kan. Ya, ya udah sensasi aja lebih gampang. Yang penting viral, diundang kemana-mana ngetop ya dapat cuan juga. Oke, Ustadz Hilmi juga kita minta juga Ustadz mengulas juga karena katanya Ustadz juga ada literasi juga ya terkait dengan upaya perlawanan Zionis Israel ini ya, khususnya mungkin di jagat internet dan media sosial. Usai jeda, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Udah nggak sabar saya. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, berkaca dari kasus Indah G dan juga Coki. Sebenarnya kan kita bisa ya sebagai konten kreator memilih mana-mana konten yang bisa mengedukasi masyarakat. Jangan hanya melihat, tadi Ustadz mengatakan ada dua nih, prestasi dan sensasi. Mau cepet ya sensasi, tapi kalau dari Ustadz sendiri memang ada literasi atau edukasi yang diberikan juga kepada followers, kepada pengguna media sosial lainnya. Ya, kalau saya masalah tadi sensasi dan prestasi itu selalu saya gaungkan. Jadi viral itu bukan segalanya. Hari ini kan orang menganggap viral itu nomor satu supaya ada kemudahan-kemudahan masalah ujung-ujungnya cuan lah gitu ya. Disampaikan buat apa sih antum terkenal tapi dengan cara-cara yang seperti itu. Apalagi menyinggung masalah ini gitu yang sangat-sangat sensitif gitu ya. Jadi Mas Evi, Mbak Rati, ini perang itu tidak cuma berlangsung di Palestina, di Gaza, di Rafah ya. Perang opini terhadap Zionis itu berlangsung di seluruh dunia. Dan memang itu sudah terjadi di seluruh dunia. Israel itu mengeluarkan dana besar untuk melakukan hal itu, untuk propaganda. Istilah mereka menggunakan istilah hasbara. Termasuk di Indonesia? Iya, hasbara itu artinya sama propaganda. Pakai bahasa Hebrew dia. Artinya sama mempengaruhi juga, cuma pakai bahasa yang lebih soft mungkin ya, eufemisme begitu ya. Nah ini budgetnya besar sekali. Sama mereka kan punya buzzer itu namanya mereka main buzzer gitu juga. Ya, Jewish Internet Defense Force. Sudah kayak IDF kan tentara militernya. Ya ini tentara internetnya, tentara dunia mayanya mereka punya dan mereka meng-hire banyak influencer di seluruh dunia. Dan budget besar-besaran di situ. Ya, jelas. Karena untuk mempengaruhi seluruh dunia, Mas. Terpetakan nggak Indonesia? Saya langsung tarik ke Indonesia. Yes, of course. Kalau digali itu banyak sekali influencer kita yang diundang ke sana untuk menggambarkan Israel tuh yang humanis, tentaranya nggak begini-begitu segala macam. Itu berarti yang positif-positif tentang itu jangan-jangan ini ya? Diposting di sini oleh mereka. Jadi bikin tonton yang khusus pro Israel. Iya, itu termasuk di antara komen-komen di status saya tentang Coki dan Indah itu yang ngomong begitu pasti terafiliasi ke mereka. Ya, setiap cuitannya, setiap reply komennya itu semua cuan tadi ya. Cuan. Mas Nova, komentar-komentar netizen warganet plus 62 ini kan ya udahlah ya, kalau dibilang rujakan, cacian, hujatan dan lain-lain. Ada nggak kemudian yang memention, kalau tadi kan katakan review ya, kejadian-kejadian masa lampau gitu. Tapi ada nggak yang sudah ibaratnya tuh yang sampai menguliti gitu loh ibaratnya? Yang menguliti sebenarnya banyak sih ya. Banyak, bahkan beberapa saya lihat ada juga yang menyebarkan informasi pribadinya, meskipun itu informasi lama tuh. Informasi lama diangkat lagi. Untungnya banyak yang mengingatkan, sehingga itu kemudian dihapus. Nah,
Mengingatkan biar nggak UU ITE gitu jadi panjang atau gimana? Udah pasti itu, sudah pasti. Informasi pribadi karena itu kan sensitif ya. Kita di media sosial saya kira sangat keras untuk mendukung menghalangi hal seperti itu ya. Informasi pribadi segala macam semua yang tidak terhubung dengan kasus dengan orangnya itu ya janganlah disampaikan di publik ya, kasihan. Itu. Lalu menanggapi yang tadi tuh tentang bazarnya berapa Israel banyak sih atau ada nggak sih di Indonesia ini yang terafiliasi atau katakanlah terindikasi terafiliasi dengan Israel. Kalau kita ngelihat dari awal ketika kita pernah ada boykot dari Indonesia yang sangat besar itu ya. Ada juga perlawanan-perlawanannya dilakukan di media sosial. Dan itu dilakukan oleh, kalau kita petakan tuh di SNA-nya itu akan kelihatan mereka ini sebenarnya kelompok atau akun-akun yang dekat dengan siapa. Dan ketika berbicara Israel, kita flashback dalam sekian tahun ke belakang, itu akan bagaimana tonnya. Dan sebenarnya seperti yang dikatakan Pak Ustadz juga, aktivitas itu, project atau narasi untuk mendukung Israel itu dilakukan tidak hanya di media sosial, tapi juga di media offline-nya ya. Ada yang diundang ke Israel beberapa dalam bulan ini saja kita ada yang influencer besar juga. Ada influencer besar beberapa kali malah. Yang nama-namanya saya kira kalau di media sosial udah sangat familiar sekali ya. Begitupun beberapa tokoh juga ya dari beberapa agama, Ustadz, bukan cuma agama Islam aja, beberapa tokoh juga diundang. Dalam 1 bulan ini setidaknya saya ngelihat ada 2 kali pertemuan dengan petinggi-petinggi Israel. Satu lagi yang satu yang terakhir itu kan yang ramai. Yang sebelumnya nggak ramai. Jadi apa kita curiga kemudian sebenarnya memang jangan-jangan ada upaya untuk seperti yang dikatakan Ustadz tuh untuk propaganda atau untuk mendukung Israel di berbagai tempat. Tidak hanya dari para intelektualnya, tapi juga di media sosial. Dan kalau di media sosial itu lebih ramai. Paralel mereka tuh. Paralel, di darat dan di udara. Oke, baik. Ini terakhir singkat saja mungkin kita sebelum kita menyudahi diskusi pagi ini, Ustadz, tanpa menyebut merek atau brandnya gitu. Atau jangan-jangan juga brand-brand ada juga yang mengkampanyekan Zionis gitu ya. Terlacak nggak oleh Ustadz? Kalau sampai berani mempublish terang-terangan gitu mereka support sih kayaknya nggak cari mati itu. Gitu kan. Enggak mereka publish saja sudah kedetek sama netizen gitu kan. Ruginya kan ratusan triliun segala macam begitu ya. Ya, tapi yang saya lihat sekarang mereka bermain lebih soft. Di antaranya apa? Mereka buat supporting buat Palestina, ganti merek, segala macam gitu ya. Dan kita lihat karena sudah sejak Oktober nih ya, serangan itu kan ya sampai sekarang sudah berarti sekitar 9 bulan. Ya netizen kita sudah mulai agak melemah nih. Yang tadinya kencang sekali buat ngeboikot, pelang-pelang ditawari diskon 70%, goyah juga tuh mama gitu kan. Nah, ya, jadi memang segala macam cara mereka lakukan gitu kan ya. Jadi ya teman-teman semua boikot kita itu sangat berpengaruh, matters. Ya, lanjutkan boikot. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi dan juga Mas Nova, terima kasih atas waktunya. Ini kita coba lihat juga nih apa headline yang akan dihadirkan di Kabar Utama Pagi bersamakan Vena Kintan. Vena, ada apa saja di Kabar Utama Pagi? Ya, selamat pagi Kamarati, Hari Fadil dan juga pemirsa. Hari ini adalah hari pertama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara. Apa saja agendanya dan juga bagaimana suasana di sana? Nanti akan kami hadirkan selengkapnya di Kabar Utama Pagi. Baik, terima kasih Vena Kintan selengkapnya di Kabar Utama Pagi sesaat setelah Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Hari Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.